Mugello bukan sekadar lintasan balap biasa. Di sirkuit inilah banyak legenda lahir dan banyak mimpi pembalap muda diuji sampai batas terakhir. Namun menjelang MotoGP Italia 2026, satu nama dari Indonesia mulai membuat paddock Moto3 ikut menoleh. Bukan karena sensasi, bukan karena kontroversi, tetapi karena catatan waktunya, mental balapnya, dan fakta bahwa ia pernah menaklukkan Mugello 2 kali berturut-turut. Feda Ega Pratama kini kembali ke sirkuit paling ikonik di Italia. Dan kali ini, atmosfernya terasa berbeda. Karena banyak orang mulai percaya bahwa Mugello bisa menjadi tempat lahirnya sejarah baru bagi Indonesia. Sirkuit Mugello selalu memiliki aura yang berbeda dibanding trek lain di kalender MotoGP. Trek yang terletak di kawasan Tuscany, Italia itu dikenal sangat cepat, sangat teknikal, dan memiliki kombinasi tikungan yang mampu menguras mental pembalap sejak lap pertama. Lintasan panjang dengan karakter flowing corner membuat Mugello menjadi salah satu sirkuit paling disukai para rider. Namun di saat yang sama, trek ini juga menjadi salah satu yang paling sulit ditaklukkan. Kesalahan kecil saja bisa langsung menghancurkan ritme balapan. Karena itulah, ketika seorang pembalap mampu tampil cepat di Mugello, banyak pengamat percaya bahwa rider tersebut memang memiliki kualitas spesial. Dan menjelang MotoGP Italia 2026, nama Mugello kembali ramai dibicarakan karena kehadiran pembalap muda Indonesia, Feda Ega Pratama. Feda kembali menjalani tes penting di Mugello bersama beberapa rider muda lain seperti Zen Mitani, Brian Uriarte, Cormac Buchanan, Nicola Carraro, hingga Hakim Danish. Namun perhatian banyak pengamat justru tertuju pada Feda. Karena pembalap muda asal Indonesia itu datang bukan hanya untuk sekadar mencoba motor, tetapi untuk menunjukkan bahwa dirinya benar-benar siap bersaing di level tertinggi Moto. Dalam tes kali ini, Feda diketahui menjajal versi upgrade dari motor Honda NSF 250 Airway milik Honda Team Asia. Motor tersebut mendapat peningkatan pada sektor kestabilan dan kecepatan, dua hal yang sangat penting di Mugello. Sebab di sirkuit ini, motor tidak hanya harus cepat di trek lurus, tetapi juga harus stabil saat melewati perubahan arah dengan kecepatan tinggi. Dan menariknya, karakter Mugello justru sangat cocok dengan gaya balap Feda. Ia dikenal cukup halus saat menjaga racing line, agresif ketika melakukan late braking, namun tetap tenang saat duel jarak dekat. Hal itulah yang membuat performanya di Mugello selalu terlihat menonjol sejak junior class. Bahkan sebelum tampil di Moto3, Feda sudah lebih dulu bereputasi luar biasa di Mugello lewat ajang Red Bull MotoGP Cup 2025. Di musim tersebut, Feda sukses meraih 2 kemenangan beruntun di Mugello. Sebuah pencapaian yang langsung membuat banyak orang mulai memperhatikan namanya. Karena tidak semua pembalap muda mampu tampil dominan di Mugello. Apalagi saat itu, Feda harus bersaing melawan rider-rider yang kini juga tampil di Moto3. Nama-nama seperti Brian Uriarte, Hakim Danish, Marco Morelli, hingga Zen Mitani, semuanya pernah merasakan langsung bagaimana cepat Feda di Mugello. Dan fakta hasil itu menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan kariernya. Karena sejak saat itu, banyak tim mulai percaya bahwa Feda bukan sekadar pembalap cepat biasa. Ia memiliki mental balap yang matang. Hal itu juga terlihat dari cara Feda memahami karakter sirkuit. Dalam sebuah wawancara, Feda mengakui bahwa Mugello adalah salah satu trek favoritnya. Namun ada alasan khusus mengapa Mugello terasa spesial bagi dirinya. Karena di trek inilah, Feda merasa paling menyatu dengan motornya. Kecepatan tinggi, tikungan cepat, serta atmosfer penonton Italia justru membuatnya semakin termotivasi. Dan sekarang, ia kembali datang ke Mugello dengan status yang jauh berbeda. Bukan lagi sekadar rookie junior, tetapi sebagai salah satu rider yang mulai diperhitungkan. Saat ini, Feda menempati posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 58 poin. Posisi tersebut terasa sangat impresif, mengingat ini adalah musim yang penuh tekanan bagi para rookie. Terlebih lagi, persaingan Moto3 musim ini sangat ketat. Banyak rider muda bakat bermunculan, dan hampir setiap balapan selalu menghadirkan kejutan. Namun di tengah ketatnya persaingan itu, Feda perlahan mulai menunjukkan konsistensi. Dan salah satu momen yang paling banyak mendapat sorotan terjadi di Moto3 Catalunya 2026. Balapan di Barcelona saat itu sebenarnya dimulai dengan situasi sulit bagi Feda. Ia gagal lolos ke Q2 dan harus start dari posisi ke-20. Banyak orang mengira balapan Feda akan berjalan berat. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Sedikit demi sedikit, Feda mulai menyalip lawan-lawannya.
Ia tampil sangat tenang, tidak panik, dan mampu menjaga ritme balap dengan luar biasa. Hingga akhirnya, pembalap Honda Tim Asia itu sukses finish di posisi ke-8. Sebuah hasil yang langsung mendapat pujian dari media Italia. Media GP1 bahkan menyebut Veda sebagai pembalap Honda terbaik pada balapan tersebut. Mereka menilai performa rookie asal Indonesia itu sangat solid, terutama karena mampu bangkit dari posisi ke-20 hingga finish di barisan depan. Dan dari situlah, perbandingan antara Veda dan Hakim Danish kembali ramai dibicarakan. Karena keduanya sama-sama dianggap sebagai representasi kuat Asia Tenggara di Moto3. Namun sejauh ini, banyak pengamat melihat bahwa Veda memiliki konsistensi lebih baik dibanding Danish. Hakim Danish memang sering tampil cepat saat sesi latihan bebas. Bahkan tidak jarang ia mampu mencatat waktu impresif sejak FP1. Namun ketika race dimulai, performanya justru sering naik turun. Berbeda dengan Veda, yang kadang tidak terlalu mencolok saat latihan, tetapi mampu tampil jauh lebih matang ketika balapan berlangsung. Dan di Moto3, mental race day memang jauh lebih penting dibanding sekadar catatan waktu latihan. Karena balapan Moto3 bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal pengambilan keputusan, manajemen ban, keberanian duel, dan kemampuan bertahan di grup besar. Hal-hal seperti itulah yang mulai membuat banyak pengamat memberi perhatian khusus kepada Veda. Apalagi performanya terus berkembang dari seri ke seri. Kini, tantangan berikutnya sudah menunggu di Mugello, sirkuit yang pernah memberinya kemenangan. Sirkuit yang pernah membuat namanya mulai dikenal paddock Eropa, dan sirkuit yang mungkin akan menjadi titik penting dalam perjalanan kariernya menuju level yang lebih tinggi. Atmosfer MotoGP Italia sendiri selalu sangat luar biasa. Tribun penuh warna merah, suara penonton yang menggema, dan tekanan besar dari publik Italia seringkali membuat banyak rider muda kehilangan fokus. Namun bagi Veda, Mugello justru seperti rumah kedua. Ia memahami karakter lintasan ini. Ia tahu kapan harus menyerang. Dan yang paling penting, ia datang dengan kepercayaan diri tinggi karena rekam jejaknya di Mugello bukan sekadar kebetulan. 2 kemenangan beruntun di trek sekelas Mugello adalah bukti nyata bahwa Veda memang memiliki kemampuan spesial. Kini pertanyaannya tinggal satu, mampukah Veda kembali menciptakan kejutan di Moto3 Italia 2026? Mampukah pembalap muda Indonesia itu mengubah Mugello menjadi panggung terbesar dalam kariernya sejauh ini? Atau justru tekanan besar di Italia akan menjadi ujian terberat bagi sang wonderkid? Satu hal yang pasti, nama Veda Ega Pratama sekarang sudah tidak lagi dipandang sebelah mata. Dan jika performanya terus berkembang seperti sekarang, bukan tidak mungkin Indonesia benar-benar akan memiliki pembalap yang mampu bersaing di level tertinggi dunia.